Mengakuinya itu lewat iman. Iman kepada siapa? Pada Allah. Tadi kan kita sudah mengakui bahwa Allah itu ada, mengimani. Lah mengimani itu tidak hanya sekedar ngomong tok. Ya. Iman sama Allah, padahal Allah itu juga nggak kelihatan, ya, tapi wujud, ya. Allah itu kan lek diarani ghaibul ghaib, ya, ghaibul ghaib tapi wujud. Lah kok iso wujud? Lah wong dhewe lek barang ono saiki ono gelas wujud, berarti ono gelas ono sing nyiptakno enggak? Ono wujude kok gelas ono gitu loh. Pabrik gelas di Surabaya. Pabrik gelas di Surabaya. Lah sing gawe pabrik gelas ya berarti ono pabrike kan gitu toh. Ndek dhuwure pabrik sik ono pabrike mana ya. Pabriknya pabrik itu. Pabriknya pabrik. Ya. Berarti kita sebagai makhluk berarti ono sangkholik pencipta gitu loh. Berarti aku disopo disakralkan dengan bismillah. Lek wis atas nama Allah bismillah wis gaos the power wis kudu yakin toh. Seorang Firaun ya sing ngaku Tuhan. Dalam hati kecilnya aku asli sing ngaku Gusti Allah. Welcome to Broadcast Open Space. 3, 2, 1. Open your eyes. Alhamdulillah. Gus. Alhamdulillah. Nun sewu, Gus. Nggih. Niku kacamatane badhe kula damel. Niki dah. Nggih. Masyaallah. Nggih niku. Ngapunten. Lah, tak pikir kaya kacamataku mau. Tak pikir kacamata Mas Kru niku wau. Kacamatane kadane jenengan iki. Oh. Kacamatane jenengan putih. Oh, nggih. Nggih. Tak pikir. Niki kacamatane host niki. Masyaallah. Nggih. Tapi kula niku ketinggal keren apa tadi? Keren, jenengan keren. Jenengan keren kok Gus. Waduh, wis jenengan iku ngangge kaca napa? Kacamata gak kacamataan jenengan niku keren Gus. Karena kalau jenengan itu kerennya itu from the bottom of your heart. Masyaallah, Allah masyaallah. Muhammad. Apa kerennya iku tekan jero ngono lho, kudu sing dohir. From inside. Ayo lek komputer iku kan apa iku inner inside iku lho. Prosesor ya. Inner kan cantik ya. Masyaallah. Masyaallah. Inner beauty cantik kan dari dalam. Iya. Amin. Saya kenapa kok guyon-guyon karena bahagia saya hari ini. Saya dapat dipertemukan dengan Gus Rocker ini. Jadi sampai lali kabeh wis. Blank. Kita ketemu di Roadcast EP ke Ayo pira 12. Alhamdulillah. Sak lusin. Pas Aja deh sak lusin ketemu Gus Vicky. Alhamdulillah aja nih wis. Barakallah. Anjen semesta iku lek noto iku anjen wis gak tau bleset yo Ini Gus. sudah semuanya ditulis di Lauhul Mahfuz. Sadurunge ade lahir wis tulis. Lauhul Mahfuz. Iya, Nova Dwi Patria, Lauhul Mahfuz itu ditempatkan di atas arsy-nya Allah ya. Wis gak usah dibahas, gak usah dipikir iku ya. Yang penting kita harus mempercayai bahwa sebelum kita apapun kenapa kita harus percaya kodok dan kodar. Kodok itu sih ono tulisannya ini kodarnya kita dipertemukan pada hari ini. Kodok dan kodar. Kodok itu apa Gus artinya? Kodok itu apa yang telah ditulis direncanakan sama Allah. Takdir. Bukan, takdirnya sekarang yang kita alami sekarang ini takdir. Rancangan Allah itu kodok. Allah kodok. Kalau kodar? Kodar ya apa yang telah terjadi yang di hari ini. Iya. Saya duduk mangan pelintiran. Nah, ini ada tulisannya. Kodar. Sekarang kodarnya sekarang kodar kalau saya makan ya. Begitu. Tadi masih kodok ya? Iya, kodok. Ya. Mari kita buat kodar. Bukan kopdar. Kalau kopdar itu lain lagi nanti ceritanya sama komunitas masing-masing itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya wis. Waalaikumsalam. Roadcast Mania, masyaallah, alhamdulillah. Roadcast Mania. Alhamdulillah. Aku speechless aku.
Ini aku Tadi saya berharap itu undangan broadcast itu tak ngobrol sama produser saya. Tak pikir produsernya sing rodok bening-bening ngono ya. Masya Allah. Ternyata ketemu sahabat lama ya. Masya Allah, alhamdulillah sak apa wis. Hikmah ini. Ini rezeki mas. Nggih. kamu ngiranya hostnya mungkin host biasa Iya. ecek-ecek, ternyata nggak nyangka Iya. kalau Loh, yang saya saya, ya yang saya datang. bayangkan tuh malah yang cantik-cantik saya nggak berani lihat malahan. Ini takut beliaunya jatuh cinta. siapa? Kalau yang cantik maksudnya. yang Beliau itu siapa? bening-bening. Ya kalau hostnya itu yang cantik-cantik bening-bening itu Oh, takut jatuh iya. cinta nanti. Ya nanti dia Iya. kalau dia jatuh cinta sama kita kan bingung. Iya. Kan kita makanya. ini rentan untuk dicintai. Masya Allah. Iya loh. Alhamdulillah. Iya rendah Eh, dicintai. Betul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Rootcast ini saya tuh sebenarnya agak bingung ya memperlakukan beliau ini ditemakan musik atau ditemakan dakwah, Gus? Monggo terserah yang punya makom ranah apa konten ini kan Makom itu yang panjenengan. 2x1 itu. Loh itu nanti itu makom kita yang abadi itu nanti ya, gerbang menuju keabadian itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Tidak Allah. diingatkan alam kubur ya. Masyaallah. Kurang apa-apa di Subhanallah. Senang saya. Mungkin buat teman-teman yang bukan Sunan Kalijogo, ini bukan. Beliau adalah ketua NU cabang Jodipan. Mungkin lebih tepatnya jenengan Ketua kenalan aja sendiri. Nanti saya kedelotok salah nanti disomasi kalau Iya, saya. ya betulan dapat amanah ini dari Iya. Allah. Monggo jenengan perkenalkan, Saya Gus. diparingi amanah menjadi Rois Tanfidiyah Ranting Jodipan Kulon, dan kebetulan juga saya juga barusan mendapatkan amanah juga Ketua Les Bumi MWC Klojen Malang. Jadi ya masih ranah-ranah tentang seni dan budaya kalau Les Bumi itu. Jadi ngurusi tentang program-program seni dan budaya dalam dakwah syiar agama Islam melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau untuk Tanfidiyah di Ranting ini memang saya bertugas untuk menjalankan program-program keagamaan di Ranting Jodipan Kulon. Jadi ya alhamdulillah saya diberikan amanah yang memang mengemban amanah ini sangat berat ya, apalagi untuk umat. Jadi menata program ubudiyah, muamalahnya umat ya di kawasan Jodipan Kulon ini. Jadi prosesnya memang abad ya, namanya paling amanat. Amanah. Iya, amanat ini adalah Nggih. Saya jadi tanggung ditunjuk. jawabnya sama Gusti Allah ya. Nggih, saya ditunjuk jadi ketua RT aja mikir saya. itu. Betul. Dengan ojo mas. Ojo lah jadi ketua RT sana. Bahaya. Iya. Iya. Gampangan kong kali kong aku Iya. soalnya. Duit kas RT gak bablas kabeh. Makanya Dadi kenapa mesa bagi. namanya amanat. Amanah ini dari kata iman. Makanya pesan Rasulullah, la imana liman la amanata lahu. Jadi orang yang tidak bisa mengemban sebuah amanat itu dikatakan sama Rasulullah itu adalah tidak punya iman. La imana liman la amanata lahu. Bisa dikatakan orang yang nggak bisa memegang amanatnya, dia itu jauh dari iman atau dia Iya. tidak punya iman? Ya, dia beriman hanya sekedar tasdik seperti yang kita obrolkan tadi. Tasdik doang di omongan, tapi sejatinya dia tidak bisa memaknai keimanan itu sendiri. Makanya dianggap sama Rasulullah itu dikecam bahwa dia tidak punya iman. Karena kalau memang tidak bisa mengemban amanah, lalai, ghaflah, nah, itu kan banyak faktornya. Nah, faktornya apa? Goro nang umat ya. Misalkan ono sing saiki rentan berhubungan dengan uang, dia gawe tapi gak tanggung jawab. Ya, yang seharusnya ini untuk umat dikesak dewe. Nah, itu kan berarti dia sudah tidak punya iman. Iman hanya sekedar tiga identitas sampai ucapan tok.
Makanya tadi proses iman itu adalah menuju ihsan. Ya, kalau orang Islam ya Islam itu adalah kelambi tok. Ya. Nah, Islam kelambi ya. Untuk pakaian kita libasnya itu Islam. Lek wong Islam iku kudu apa? Lah rukun Islam. Ya. Rukun Islam no piro? Ada 5. Lah, apal masyaallah napa? Ustaz napa? Membaca syahadat, Loh. Terus sholat, nggih, puasa, nggih. sedekah, Kok sedekah zakat, ya zakat, terus terakhir Haji, ya. naik haji bila mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu libasnya. Jadi itu pakaiannya orang muslim, orang yang mengaku Islam, sudah ngakoni aku Islam. Itu tugasnya. Memang kudu syahadat dhisik. Ya. Alistisadul ala itu memang kita harus mengakui. Ya. Ya. Bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita punya Nabi yang terakhir Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Terus melaksanakan sholat. Nah, itu tugas memang. Ya. Kalau dipakai itu sebuah kewajiban itu harus kita lakukan. Itu bentuk kewajiban. Tapi tapi kalau kita sudah bisa memaknai dari tingkatan-tingkatan itu semuanya kelima ini dengan apa? Tasdiknya itu melalui iman. Mengakuinya itu lewat iman. Iman kepada siapa? Pada Allah. Tadi kan kita sudah mengakui bahwa Allah itu ada, mengimani. Lah mengimani itu tidak hanya sekedar ngomong tok. Ya. Iman sama Allah. Padahal Allah itu juga nggak kelihatan, ya. Tapi wujud. Ya, Allah itu kan lek diarani ghaibul ghaib, ya. Ghaibul ghaib tapi wujud. Lah kok iso wujud? Lah wong dhewe lek barang ono saiki ono gelas wujud, berarti ono gelas ono sing nyiptakno enggak? Ono wujude kok gelas gitu lho. Pabrik gelas di Surabaya. Pabrik gelas di Surabaya. Lah sing gawe pabrik gelas, ya Yo. berarti ono pabrike kan gitu toh. Ndek dhuwure pabrik ono pabrike mana ya? Pabriknya pabrik itu. Pabriknya pabrik. Ya. Berarti kita ini sebagai makhluk berarti ono sangkholik pencipta gitu loh. Apa ihsan niku? Lek wong ngeru ya oh ihsan niku wong apik melakukan kebaikan. Tidak. Kudu ihsan skuter juga. Nah, kalau ihsan skuter itu pakai K. Oh iya. Ihsan. Iksan. Mas Iksan. Jadi Mas Salah Iksan. sebut aku Mas. Iya, kalau Mas Iksan itu pakai kaf ya. Pakai kaf ya. Kalau ini pakai ho. Ha ya. Ihsan. Jadi tingkat keihsanan itu seperti apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Apa itu ihsan? Ma huwal ihsan? Dulu yang tanya itu padahal malaikat Jibril. Turun ke bumi dengan disosokkan sebagai wujud manusia. Mereka ikut dalam gerombolan para sahabat. Moro-moro teko nang golongan para sahabat takon nang Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, panjenengan Rasulullah nggih, panjenengan Nabi Muhammad. Lho nggih, yen dugi pundi? Teko adoh, ambune wangi, gedhe dhuwur, ganteng wis ya, dan tidak ada yang pernah kenal. Wong jarine omahe adoh tapi kok gak koyo mari lunga adoh. Kok gak nggo ransel. Gak nggo ransel ya. Kok yo apa sosoknya itu bersih, bercahaya. Langsung tanya, mahwal Islam, mahwa iman, dijawab semua rentetannya. Al imanu, al Islam, iki iman iki ya, tingkat dan saat ihsan fa anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ya beribadahlah pada Allah, nyembah Gusti Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tapi kalau kamu tidak bisa merasakan atau tidak bisa melihatnya, maka fa innahu yaraka, maka sungguh Allah itu melihat kamu. Ya, berarti itu CCTV Gusti Allah itu. Oh, sebenarnya Allah itu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Urat nadi. Loh iya. In my heart. Iya. Apa itu? Di dalam hatiku. Wes. Jadi itulah puncak ihsan. Dadi mek gak syukur awake dhewe kelambenan Islam, ngakune Islam, KTP-ne Islam ya. Ditakoni iman aku percaya lah, tapi kan gak ero.
Lah makanya kita harus mengenali itu ya memang butuh proses. Nah, dan dengan tata cara gimana ya butuh toriko gimana ya, makanya toriko itu makan kita harus kenal syariat. Apa itu syariat, Gus? Syariat itu tuntunan ya, tuntunan memang tuntunan Allah. Semacam SOP gitu. SOP kehidupan. Oh, SOP Ya, SOP kehidupan untuk mencapai kehidupan yang abadi. Jadi di sana ada sunatullah dan sunnahnya Rasulullah. Ya. Nah, semuanya termaktub ya. Apa mau yang diimani sama kita? Kita percaya pada kitab Allah, kitab Allah. Ya, sebelum Al-Qur'an ya ada Taurat, Zabur, Injil ya. Itu kita percaya kabeh. Mentasdik, penyempurnanya adalah Al-Qur'an. Lah percaya Al-Qur'an berarti dhewe kudu apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya dilakoni. Itu sunatullah. Lah akhirnya dari situ siapa yang membawa risalah Al-Qur'an? Rasulullah. Berarti apa-apa yang dilakukan Rasulullah, dipesankan Rasulullah, mulai apa yang diucapkan sampai yang dilakukan, apa yang beliau pesankan, beliau harokatkan, ada hadis itu, hadis af'al itu ya, apa yang beliau lakukan ya kudu dilakoni kita sebagai umat sebisa kita ya. Fattakullah mastata'tum, saisomu apa dhisik gak apa-apa. Wong Islam itu mudah ya. Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu tidak pernah memberikan di luar batas kemampuan manusia ya. Sak mampumu dhisik ya, tapi tetap harus kita jemput. Kita dapat hidayah apapun ya Allah, dikumpul nang wong saleh kudu dijemput terus. Nah lek koyo kasusku dhisik dikek sesuatu sing gak mampu ora gendeng ya apa ceritane, Gus? Nah, ya napa niku, Gus? Memang sebenarnya itu isyarah-isyarah seperti itu tidak semua orang bisa mendapatkan ya. Sebuah pengalaman spiritual itu kan setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang via mimpi, ada yang via musibah. Nah, akhirnya bisa mendapatkan visi-visi pengalaman spiritual yang akhirnya bisa menjadi pintu gerbang hidayah untuk dia, sebuah petunjuk untuk lebih dekat sama Allah, melakukan semua sunatullah dan sunatul Rasulillah. Itu harus kita jemput memang. Seperti halnya kita menjemput cinta. Ya, loh, kita menjemput seneng gak rizki, ya, iya, rizki bukan dicari, cinta bukan dicari, tapi dijemput. Cintai, rizki itu jelas podo lanange. Oh iya, cinta itu sing wedok. Tapi yo ndelok rizki ini ta, ono rizki Febian, yo ono rizki sama. Rizki Maulidia kayak ngono iku ya. Iya. Rizki Aziza. Ada kan beda mana ceritanya. Iya. Bener. Rizki itu tidak selalu berupa uang, kadang berupa Aziza. Iya, berupa Aziza. Maka meskipun tak bersama Aziza. Jadi saya disclaimer dulu ya buat EP kali ini itu saya tidak mau baper bab, saya tidak mau diatur sama Pak Produser, apalagi diatur sama Google. Jadi saya di sini hanya ya ingin ngobrol saja tentang hal-hal yang selama ini menurut saya juga tidak mampu mikir. Ya Gus ya. Kalau nggak mampu diserahkan. Ya iya, kalau saya prinsipnya sih kalau saya tidak mampu berpikir ya tidak saya pikir gitu loh. Lah wong aku yo ngeman utekku ta, Pak. Iya. Jadi 2 tera. 2000 tera. Kok 2000? Kapasitas otak manusia itu 2 juta gigabyte. Sedangkan manusia hanya punya kapasitas menggunakan otaknya 10%. Berarti secara sains manusia itu berpikir, bekerja, menjalankan organ tubuhnya itu hanya dengan 10% dari 2 juta, yaitu 200.000. Berarti kapasitas otak yang kamu gunakan dari 2 juta itu hanya 200.000 yang bisa kamu pakai. Apa yang terjadi ketika manusia berhasil menggunakan 2 juta giga otaknya secara full? Mungkin saya baru batin London, sudah pindah saya ke London. Kekuatan otak itu. Teleport berarti Mas. Loh, otak kalau sudah bekerja cepat itu umpama ya, ini saya menjatuhkan korek ya.
Kalau otak saya cepat, ini saya sudah bisa langsung mikir korek ini jatuhnya kemana. Terus dengan beban korek ini berapa beratnya, pantulannya seberapa jauh, dan jatuhnya nanti itu saya pikirkan agak menggok ke sini itu nanti akan berpengaruh juga. Nah, karena otak saya gak mikir sejauh itu, lah apa aku mikir bobote korek yo kan. Ya tak rutono gini. Seperti halnya kita melihat ada mobil. Ada mobil, dia agak ugal-ugalan dikit. Terus di depannya ada pengendara motor. Di sebelah sana ada traffic light. Ketika otak kita bekerja dengan cepat, kita pasti akan berpikir dengan kecepatan mobil segitu, keteledoran si pembawa mobil, ada motor di situ, ada traffic light di situ, apa yang akan terjadi? Bahaya ini, aku harus sebagai superhero, aku harus menyelamatkan, jangan sampai terjadi. Langsung ganti kelambi Superman aku, straight. Sak durunge motor iku nyerempet sepeda motor, Superman iku lak wis mesti wing celak, motornya dicekel kan. Gak situ nabrak motor. Yo iku lho gunane superhero. Karena superhero iku kekuatan otak iku wis 2 juta gigabyte. Bukan hero tim jam jenengan dulu itu bukan ya? Oh, iku hero anu iku. Aduh, rada angel karo iku. Hero semoga mendapat hidayah ya. Hero lebih Hero. gampang. Hero, kurang sayang apa kamu sama kamu, Ro? Kamu tak konsultankan, tak konsulkan ke Gus Vicky. Gus, nyuwun dungane nggih. Hero niku cek mboten delotok-delotok ngoten lho Gus. Amin. Nggih sakniki rada delodok lare niku Gus. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan udah. Amin. Masalahnya Gus, Nggih. Hero niku Kristen. Nggih. Cuman Oleh dikirimi Al-Fatihah. Duh. Kemarin itu kapan hari itu kan nikahnya secara Islam kayaknya, iya. Loh kan dalam rangka nikah Gus. Dalam rangka nikah, tapi balik mana Kristen? Mboten ngertos Oh kula. iya, gak apa-apa dikirimi Al-Fatihah, mugi Allah. Ya, segera bukakan kalau pintu patokan hidayah. saya Gus ya, kalau patokan saya pada saat menikah, ya agama dia Islam, dia menikah secara Islam kok. Dan dia juga nggak pernah ngomong ke saya murtad loh. Nggak, saya juga nggak pernah tahu. Jadi ya setahu saya setelah menikah itu ya Islam. Cuman ya saya nggak pernah, itu kan privasi Gus. Iya. Benar kan Gus ya? Betul. Meskipun kita sebut namanya hero di sini, kan hero banyak, Superman juga hero, Batman juga hero. Iya. Yo GRC kon, lo hero, aku ngerasani Spiderman. Jadi kayak gitu kasusnya gimana Gus? Kasusnya seperti apa itu? Maksudnya Aku maaf Gus. Nggih. Saya baru sadar, jenengan ketua NU nggih, sanes lawyer nggih. Bukan. Nggih lah kok kasus niki yo nopo. Enggak apa-apa. Oh biasa Basul Masail di sini juga ya, enggak apa-apa. Gaber aduh bingung aku kok. Ya enggak apa-apa, wis pokoknya wasik kabeh intinya ya. Kita punya teman itu berbagai multi dinamik ya. Wah, iku disyukur rahmatnya Gusti Allah. Didongakno ala sono menggok-menggok didongakno ae. Kuwi dikandani angel wis didongakno ae ya biar Allah yang ya kasih hidayah dirubah. Ngono lho, Tembus insyaallah. The power of kun fayakun. Iya. Ya bener. Iya kan? Iya. Iyalah. Power of doa ya Allah. Jangan meremehkan sebuah doa. Benar itu Gus, setuju sekali saya. Iya. Saya itu kalau meriset kata-kata doa ya, iku ya sak belus-beluse wong Gus nggih. Betul. Iku ketika diutangi duit, iku timbangane angel-angel ngomong anu gak duwe duit, sing utang males mesti. Lah winginane kan awakmu nyekel duit 2 juta. Iku tak gawe bayar iki. Wis iku kok karya iku. Lah iku suwe kan negosiasine. Tapi ketika ana wong nembung utang gak duwe duit sepurane tak ewangi ndonga wis tak dongakno awakmu urusanmu ndang mari ndang beres. Itu sangat menyelesaikan sekali loh Gus. Bagi si orang yang mau ditembung utang maupun sama yang ngutang itu sama-sama legowo ketika sudah diselesaikan dengan kata-kata aku ora iso ngewangi mek tak ewangi ndonga ae muga-muga masalahmu ndang mari.
iku sak bejat-bejate menungso lek wis ana omongan koyo ngono pasti tidak akan menyangkal, Gus. Betul. Ya mau ndak mau ya memang that's the power of doa. Iya. Lah nguripe menungso itu gase ibadah. Ibadah mau mek ketok salat tok sing rukun Islam mau ya. Tidak, sejatinya doa itu adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti segala macam ibadah. Itulah intinya sing digoleki. Dadi setiap gerak-gerik kita njupuk ngene kudu bismillah, disakralkan wis ndonga. Doa ya doa itu kan nyopo. Nyopo njaluk Gusti Allah ya. Lah, njaluk nang Gusti Allah. Nyopo. Doa ya doa. Iku nyopo, nyeluk. Lah padha karo memanggil ya. Lek memanggil itu berarti kudu eling. Lek dhewe manggil kan mesti eling ya apa rupane ya. Tapi kalau memang Allah wujud ya wujudnya kasih sayang Allah. Rahmatnya Gusti Allah. Berarti aku disopo, disakralkan dengan bismillah. Lek wis atas nama Allah bismillah wis wis the power wis kudu yakin tok. Seorang Firaun ya sing ngaku Tuhan. Dalam hati kecilnya aku asline sing ngaku Gusti Allah. Close space.